Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa lagi bersama saya Pendeta Richard Tukum. Saya berharap saudara-saudara ada dalam keadaan baik-baik saja. Di minggu yang kedua ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena apapun keadaan kita, Tuhan masih memberikan kesempatan sampai saat ini. Itu berarti cintanya tidak pernah meninggalkan ibu bapak saudara-saudara dan saya. Di kesempatan kali ini kita akan ada dalam sebuah perenungan dari Yohanes pasal 1. Kita akan baca ayat 43 sampai 51. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari-hari pemberian Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat mengalami berbagai peristiwa, semua karena izin Tuhan. Dan di saat ini, waktu yang paling indah ini, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah hamba pilih untuk menjadi perenungan bersama, merefleksikannya lalu menyatakannya dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman ini. Jadikan waktu ini waktu yang paling baik bagi kami. Berkati hamba, berkati semua orang yang menonton channel ini. Biarlah firman ini membawa berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, bersabdalah. Amin. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Demikian kata firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama dan kita dengar. Gereja masih Injili di Halmahera lewat bidang teologi dan ajaran mengusung tema di bulan Januari ini, karya Allah membentuk pengikut Kristus yang sejati. Sedangkan saya membingkai bacaan ini dengan tema Kristus dialami lalu diberitakan. Bapak saudara-saudara, saya mau mengawali dengan sebuah kisah pendek. Ada seorang pria bernama Dave Thomas. Ia meninggal di awal tahun 2002 dengan meninggalkan ribuan restoran Wendy's-nya, restoran burger.
Tetapi bukan itu yang saya lihat, melainkan pengalaman pelayanan dan kerja kerasnya yang dihargai karena nilai-nilainya yang membumi. Di dalam satu bukunya, Ibu Bapak, judulnya Well Done atau Bagus Sekali. Ia menuliskan nasihat-nasihat bijak tentang bagaimana seharusnya orang Kristen mengisi hari-hari hidupnya. Dave berkata dalam buku itu, orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan itu sebagai iman dan perbuatan, Bapak Saudara. Mereka meluangkan waktu untuk bangun komunikasi dengan Allah melalui doa, mempelajari Alkitab dengan baik, aktif di gereja, melayani sesama, dan mewartakan kabar baik. Dan menurut Dave, Ibu Bapak Saudara, itu semua lebih berisi, lebih enak, lebih lezat daripada burger Wendy's-nya yang berlapis 3. Bapak Saudara, saya meyakini bahwa Dave tidak sedang menghayal. Dave tidak sedang berimajinasi tentang hal itu. Tapi saya meyakini bahwa dia benar-benar mengalami Kristus, kemudian diaktakan dalam hidupnya. Tetapi juga dengan menulis buku sebagai caranya, sebagai cara Kristus diberitakan. Mengalami Kristus lalu diberitakan, sesuai dengan tema khotbah. Dari Dave kita belajar, Ibu Bapak, bahwa ketika Kristus dialami, Dave tidak tinggal diam, namun dia bersikap aktif dan berinisiatif. Kehidupan kekristenan kita seharusnya juga begitu, bersifat aktif dan berinisiatif. Mengapa? Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang aktif dan berinisiatif untuk menemukan dan memanggil kita menjadi muridnya. Hal ini tampak jelas dalam bacaan kita, bagaimana Tuhan berinisiatif dan aktif menemukan Filipus dan memanggilnya menjadi muridnya. Lalu kemudian Bapak Saudara, Filipus juga demikian. Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia tidak tinggal diam atau bersikap pasif, tapi ia juga aktif dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita dapat melihatnya ketika ia pergi kepada Nathanael saudaranya dan memberitakan kabar baik itu kepadanya. Filipus menginginkan agar orang lain juga dapat mengenal dan percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya, Ibu Bapak. Lalu bagaimana respon Nathanael terhadap berita yang disampaikan Filipus kepadanya? Nathanael berespons dengan sangat skeptik, dengan sangat ragu. Dia berkata begini, adakah yang baik datang dari Nazaret? Adakah yang baik datang dari Nazaret? Dia tahu persis bahwa Nazaret bukan tempat yang baik. Tidak mungkin ada janji Tuhan melalui para nabi yang digenapi di Nazaret. Bahkan dalam kitab-kitab Injil, penekanan kepada asal Yesus yang dari Nazaret ini dipakai untuk menghina Yesus. Jadi kita dapat melihat bahwa kelihatannya Nathanael ini sangat menguasai teologi, berbeda dengan Filipus. Perhatikan, Filipus dengan polos mengajak Nathanael, tetapi cara dia mengajak sangat tidak menggerakkan hati untuk orang mau ikut. Tapi setelah didebat oleh Nathanael, kita juga lihat jelas Filipus tidak membela diri atau memberikan argumen untuk menjawab apa yang disampaikan Nathanael. Dia hanya mengatakan, mari dan lihatlah. Ternyata Nathanael mau pergi bersama Filipus, Ibu Bapak, untuk bertemu dengan Yesus. Di ayat 47, Yesus segera memberikan komentar tentang Nathanael. Yesus mengatakan kepada Nathanael bahwa dia adalah Israel sejati yang tidak ada kepalsuan
dalam dirinya. Yesus sedang memanggil Nathanael sebagai Israel yang sejati. Ya, Bapak, kalau kita dengar nama Israel, kita tentu ingat kepada Yakub. Yakub adalah seorang penipu. Bahkan namanya diplesetkan, artinya menjadi penipu oleh karena penipuan-penipuan yang dia lakukan. Kalau kita ingat kisah itu, sehingga akhirnya Yakub harus terusir dari rumahnya karena menipu Esau saudaranya. Tapi kemudian di dalam perjalanan setelah terusir dari rumahnya, justru Tuhan menyatakan diri kepadanya. Tuhan menyatakan diri melalui penglihatan tangga yang hingga ke langit. Dan para malaikat naik turun pada tangga itu. Saudara, dalam Kejadian 28 ayat 12. Tuhan juga mengubahkan Yakub. Setelah diberi nama baru, dia menjadi orang yang sama sekali baru. Bukan lagi Yakub si penipu. Dia tidak lagi menjadi si penipu, saudara. Dia telah menjadi Israel. Israel sejati yang tidak lagi menipu. Bapak saudara-saudara. Tetapi kemudian, saudara-saudara, kita harus lihat bahwa ternyata ada alasan lain. Ada alasan lain mengapa Yesus memanggil Nathanael sebagai Israel sejati. Perhatikan ayat 48, saudara-saudara. Yesus mengatakan bahwa dia telah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Ya. Sebelum Filipus memanggilnya, mengajaknya, Yesus sudah tahu. Ini berarti Filipus memanggil Nathanael ketika Nathanael berada di bawah pohon ara. Saudara, ini menarik. Peristiwa pemanggilan Nathanael di bawah pohon ara ini identik dengan Hosea 9 ayat 10 dan Sakaria 3 ayat 10. Sakaria 3 ayat 10 ya. Di dalam Hosea 9 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan melihat Israel seperti buah pohon ara. Yesus mengetahui bahwa Filipus memanggil Nathanael ketika Nathanael di bawah pohon ara. Dan Yesus mengatakan bahwa dia melihat ketika hal itu terjadi. Maksudnya ketika Filipus memanggil Nathanael. Bapak saudara-saudara, berarti berdasarkan Hosea 9 ayat 10 ini, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Hal berikutnya lagi adalah apa yang dikatakan di dalam Sakaria 3 ayat 10, saudara. Ya, bahwa ketika Tuhan memulihkan Israel, setiap orang akan mengundang temannya di bawah pohon ara. Hal ini kemudian digenapi oleh Filipus ketika memanggil Nathanael di bawah pohon ara. Berarti saat ini adalah saat pemulihan Israel yang dijanjikan dalam Sakaria 3 ayat 10 itu. Hal ini memberikan makna kepada kita, ibu bapak saudara, bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias seperti yang dikatakan Filipus di Yohanes 1 ayat 45. Nathanael yang mengerti teologi juga mengerti apa yang Yesus maksudkan. Dia langsung menangkap pesan yang Yesus sampaikan itu, Bapak saudara-saudara. Itu sebabnya dia langsung merespon dengan mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus yang mengetahui kemampuan teologi Nathanael segera mengingatkan bahwa janji kedatangan Mesias itu mencakup pemulihan surga di bumi. Saudara-saudara, janji Mesias juga digambarkan dalam mimpi Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 12 yang tadi saya sebutkan di atas, yaitu surga dan bumi disatukan oleh sebuah tangga ke langit. Oh saudara-saudara, Yesus sang Mesias adalah tangga ke langit itu, saudara-saudara. Menarik bukan? Saudara-saudara, berdasarkan kisah ini,
supaya kita bisa bersikap aktif dan berinisiatif, kita belajar dari Filipus, dari keluarga kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Istri ajak suami, suami ajak istri, begitu sebaliknya. Dalam lingkungan keluarga dulu, setelah di keluarga baru kita ke lingkungan yang lebih luas, tetangga kita, sesama kita. Dari situ kita bisa membentuk, turut membentuk, masuk dalam karya Allah itu yang mau membentuk pengikut Kristus yang sejati. Kita mengambil andil di situ, saudara. Bukankah ini luar biasa? Sebagai penutup saya mau bilang begini. Menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan sekedar mempelajari, menaati, dan menyebarkan doktrin-doktrin Kristen. Menjadi muridnya berarti menjadi pengikutnya, pergi kemanapun dia memimpin, melakukan apapun yang dia perintahkan, dan berapapun harga atau risiko yang harus kita tanggung. Itu namanya pengikut Kristus yang sejati. Pada akhirnya, ketika Tuhan bilang kepada Nathanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, itu harapan masa depan untuk kehidupan yang kekal itu ada di sana. Kita bukan hanya melihat, tapi kita juga pasti mengalami ketika kita punya sikap aktif dan inisiatif tadi. Turut mengambil andil dalam membentuk pengikut Kristus yang sejati. Kita akan ada di tangga itu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini memberkati Bapak, Saudara dan saya. Shalom.